Nah, dibedakan antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis dengan perjanjian tertulis, perjanjian tidak tertulis. Berbeda. Berbeda. Hukum tertulis adalah peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, hukum adat. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis. Perjanjian tidak tertulis adalah kesepakatan para pihak secara lisan. Jadi beda. Nah, di mute Tolong dulu. di mute dong. Nah, kita samakan persepsi dulu ya. Hukum adat yang dimaksud dengan tidak tertulis ini karena hukum adat itu tidak terkodifikasi. Bisa di-mute dulu. Jafira. Ya. Yang dimaksud hukum adat atau hukum tidak tertulis, ini artinya hukum adat tidak terkodifikasi. Kodifikasi itu kodeks ya, berasal dari bahasa kodeks, bahasa Latin. Kodeks ini artinya kitab. Artinya apa? Hukum adat tidak tertuang ke dalam sebuah kitab perundang-undangan. Dan ya, karena dia tidak tertuang dalam peraturan perundang-undangan, artinya wilayah keberlakuannya hanya untuk masyarakat adat tertentu. Kalau hukum tertulis, bentuknya peraturan perundang-undangan, berlaku di seluruh wilayah negara tersebut. Nah, dalam materi yang sudah saya buat, yang sudah saya upload ke e-learning, ada contoh hukum tertulis, hukum adat. Contohnya Kitab Kasunanan Mangkunegaran dan Paku Alaman. Nah, ini dia berbentuk kitab. Tapi toh disebut sebagai hukum tidak tertulis. Kenapa? Karena wilayah keberlakuannya hanya pada wilayah tersebut. Jogja ya, Yogyakarta. Di mana penguasa tertinggi itu kan sultan, dan sultan sekaligus sebagai seorang gubernur, gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang sudah saya tuliskan contoh-contoh dari hukum adat. Kemudian yang selanjutnya adalah ya, contoh hukum tertulis terkodifikasi. Ada Bergelek Wetboek, ada Wetboek van Kophandel atau WVK. Kita kenal sebagai KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Bergelek Wetboek BW, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. KUHP, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini sudah dari awal sudah saya minta mahasiswa harus punya kitab-kitab ini ya. Ini kitab sucinya Fakultas Hukum. Nah, saya sebutnya kitab suci. Kenapa? Kalau kita penganut agama Islam ya kitab suci kita Al-Qur'an, harus punya. Kalau kita orang hukum, ya kitab suci kita ini, KUHP, KUH Perdata, KUHAPER, dan KUHAP. Satu lagi KUHD, ya. Nah, itu. Ya, mudah-mudahan udah punya semua. Nanti terpaksa punya. Sudah, Bu. Ya, yang belum punya terpaksa punya nanti karena pada soal UTS itu beberapa saya wajibkan untuk membuka kitab, gitu ya. Nah, hukum berdasarkan isinya. Ada hukum privat, ada hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan pribadi. Hukum yang mengatur kepentingan para pihak.
hukum privat. Sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan umum. Contoh hukum privat adalah hukum perdata, hukum dagang. Nanti di semester 2 belajar hukum perdata. Ya, hukum perdata itu berasal dari penggalan dua kata, per dan data. Per itu kan antar, data pihak, berarti antar pihak. Nah, hukum yang mengatur kepentingan para pihak. Gitu. Hukum publik, ada HTN, hukum pidana, hukum acara pidana, dan lain-lain ya, hukum lingkungan, hukum agraria, hukum perburuhan, ini semua hukum publik. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Tidak ada? Ada, Bu. Ya, silakan. Yang saya mau tanyakan tentang pembatalan pernikahan. Terputus suaranya. Diulang lagi pertanyaannya. Tadi kan disebutkan tidak terdengar suaranya. Coba di speak. Terputus sepertinya itu, Bu. Lanjut dulu, Bu. Oke. Nah, sekarang kita bahas hukum berdasarkan tempat berlakunya. Ya, hukum berdasarkan tempat berlakunya, yaitu lokal, interlokal, antar negara tertentu, dan internasional. Lokal ini contohnya misalnya peraturan Gubernur Banten nomor sekian tahun sekian tentang larangan merokok di tempat publik. Nah, itu namanya lokal ya, hanya berlaku di daerah tersebut. Sama seperti ada peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang larangan merokok di tempat-tempat tertentu. Nah, seperti itu. Kemudian interlokal. Ya, ini aturan hukum yang melibatkan lebih dari satu wilayah. Contohnya apa? Peraturan gubernur antara DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, ya, Gubernur Banten, ya, karena wilayahnya saling berbatasan, maka antar pimpinan daerah ini membuat sebuah aturan hukum tentang PSBB misalnya, begitu ya. Ya, yang dari wilayah Banten kalau mau ke Jakarta harus memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan memutus mata rantai COVID-19 misalnya gitu ya. Nah, kemudian antar negara tertentu ini berbentuk perjanjian bilateral. Perjanjian bilateral adalah perjanjian internasional yang dibuat oleh satu negara dengan satu negara. Jadi ada dua negara membuat perjanjian internasional. Contohnya, contoh perjanjian bilateral mengenai penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan Australia.